Magister Terapan Program Studi Teknik Energi Terbarukan merupakan pascasarjana pertama di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tesis yang berjudul Biofuel dari Tandan Kosong Kelapa Sawit melalui proses thermal cracking, absorpsi, dan destilasi. Penelitian ini tidak luput dari bimbingan Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari MSI IPM, Dr. Insinyur Haji Muhammad Ceriza MT, dan saya sendiri Daya Wulandari. Jumlah produksi perkebunan kelapa sawit di dunia, khususnya Indonesia, terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah produksi perkebunan kelapa sawit, maka akan meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, baik berupa limbah padat maupun cair. Untuk itu perlu dilakukan pemanfaatan limbah. Penelitian ini memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan biofuel. Penelitian diawali dengan proses preparasi bahan baku. Bahan baku berupa tandan kosong kelapa sawit, dilakukan pencucian terlebih dahulu, pengeringan, dan pengecilan ukuran. Setelah mendapatkan ukuran 40 hingga 60 mes, bahan baku dilakukan analisa proximate dan ultimate untuk mengetahui kadar karbonnya. Selain analisa proximate dan ultimate, bahan baku tandan kosong kelapa sawit selanjutnya dilakukan proses delignifikasi dengan menggunakan larutan HCl. Proses ini merupakan tahapan awal atau pretreatment untuk memutuskan ikatan lignin pada selulosa dalam tandan kosong kelapa sawit. Selanjutnya, sampel tandan kosong kelapa sawit setelah melalui proses delignifikasi dicek kadar lignin dengan metode Clason. Tahapan selanjutnya, tes run alat reaktor thermal cracking atau kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini menggunakan mediator air sebagai pengganti bahan baku. Tujuan kalibrasi ini adalah untuk mengetahui kondisi dan kemampuan alat, sehingga pada saat running alat dalam kondisi baik. Apabila tes run berjalan dengan lancar, selanjutnya proses thermal cracking. Pada tahapan thermal cracking, tandan kosong kelapa sawit yang telah di pre-treatment dipanaskan pada temperatur 300 hingga 450 derajat Celcius. Pada proses thermal cracking, biomasa dan polimer akan mengalami pemutusan ikatan, kemudian membentuk molekul-molekul dengan ukuran struktur lebih ringkas. Molekul struktur ini berupa produk yang sering kita sebut dengan bio-oil. Bio-oil yang dihasilkan akan dipurifikasi melalui tahapan absorpsi dan destilasi.
Sebelum dilakukan absorpsi, terlebih dahulu zeolit dilakukan aktivasi dengan cara impregnasi dengan asam sulfat pada suhu 78 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, barulah dilakukan absorpsi, perendaman bio-oil dengan zeolit yang telah diaktifasi. Setelah proses absorpsi selesai, selanjutnya produk diverifikasi lebih lanjut dengan tahapan destilasi, yaitu proses pemisahan komponen dari suatu campuran dengan menggunakan dasar bahwa komponen dapat menguap lebih cepat dari komponen lain berdasarkan titik didih sehingga menjadi biofuel. Terakhir, produk biofuel yang dihasilkan dianalisa fisika dengan uji kadar air, uji viskositas, uji densitas, dan titik nyala. Selain analisa fisika, biofuel juga dianalisa kimia dengan menggunakan GCMS. Dari hasil penelitian dituangkanlah ke dalam tulisan berupa paper. Untuk publikasi paper pertama di Asian Journal of Applied Research for Community Development and Improvement dengan judul Life Cycle Assessment of Production Bio-oil from Thermal Cracking Empty Fridge Bun. Dan paper kedua publikasi di International Journal of Research in Vocational Studies dengan judul Characterization Biofuel from Empty Fridge Bun Through Thermal Cracking.